Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna ahdatsal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, berupa nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid kita ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke dalam gelap gulita menuju Allah yang terang benderang seperti saat ini. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hidup ini bukanlah semata-mata untuk mementingkan urusan dunia, melainkan urusan akhirat jauh lebih penting dan harus dahulukan. Karena kehidupan dunia itu dibatasi oleh usia dan waktu, adapun keadaan akhirat kekal dan abadi selama-lamanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa kulluhum man yajuzu zalik." Umur umatku hanya bersekitar antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit dari mereka yang melebihinya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah standar jatah kehidupan kita dunia. Meskipun ada di antara mereka yang melebihinya. Yang intinya ialah seberapapun panjangnya umur manusia, pasti dia akan kembali kepada Rabb-Nya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita kembali ke awal keyakinan akan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Tujuan diciptakannya jin dan manusia sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mengetahui perintah dan larangan adalah suatu keniscayaan, sehingga kita bisa meraih segala kemaslahatan karena menaikkan perintahnya dan menjauhi segala kemudaratan karena menjauhi larangannya. Dan semua ini tidaklah didapatkan kecuali dengan menuntut ilmu. Dengan ilmu, seseorang bisa mengetahui mana yang perintah sehingga akan melaksanakannya dan mana yang berupa larangan sehingga akan menjauhinya. Maka pantaskah bagi kita jamaah untuk menjadi hamba yang taat tapi bodoh akan syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua karakter yang tidak dimiliki orang munafik. Yang pertama, akhlak yang baik. Yang kedua, pandai dalam masalah agama. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Semana yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Talabul ilm faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Bahkan ilmu adalah kebutuhan kita untuk menempuh jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim, fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saya akan menyampaikan 3 hal yang semoga bermanfaat bagi kehidupan kita yang sekarang dan yang akan datang. Yang pertama ialah janganlah pernah bosan ataupun jenuh untuk mendalami ilmu agama. Karena ilmu adalah cahaya yang dengannya kehidupan seseorang akan menjadi terang benderang sehingga ia mengetahui ke arah mana ia akan berjalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din."
Barang siapa yang Allah inginkan atasnya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Yang kedua ialah perangilah segala kebodohan yang ada pada dalam diri kita semampu yang kita usahakan. Semana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Musa alaihissalam, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dan termasuk orang-orang yang jahil. Yang ketiga dan yang terakhir adalah janganlah pernah berbuat ataupun berucap kecuali didasar dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak mengetahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawabnya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, seseorang yang pencinta ilmu itu akan lebih cinta dan lebih rindu kepada ilmu melebihi rindu dan cintanya kepada kasihnya. Dan sedikit dari mereka berpaling kepada wajah-wajah indah manusia. Dan Imam Ibnu Qayyim berkata, seandainya ilmu itu bisa dilukiskan dengan sebuah lukisan, maka niscaya dia akan lebih indah daripada matahari dan rembulan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu alaihi taslima. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.